Salam Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Jumpa lagi pada Pastor Message hari ini. Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Setiap manusia pasti punya persoalan. Tidak ada manusia yang di dunia ini nggak mempunyai persoalan atau tantangan dalam kehidupannya. Sama halnya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus yang mati atas kayu salib, bukan berarti perjalanan hidup kita tanpa ada masalah atau tantangan dalam kehidupan kita. Terlebih pada saat-saat ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar peristiwa ketika Tuhan memanggil Yosua untuk menggantikan Musa. Ketika Musa meninggal, lalu Yosua harus menggantikannya memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Tuhan berkata, "Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu." Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, bahwa Tuhan tahu bahwa ketika Yosua dipanggil, pastinya Yosua akan banyak mengalami persoalan, mengalami tantangan, mengalami hal-hal yang menghambat untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Akan tetapi Tuhan memberikan janji penyertaannya. Di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu sebagai janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai Yosua. Sama halnya Tuhan menyertai Musa. Akan tetapi ada bagian yang harus dikerjakan oleh Yosua. Di dalam ayat yang ke-7, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ada dua hal yang harus dikerjakan oleh Yosua ketika mendapatkan penyertaan Tuhan. Yang pertama, dia harus menguatkan dan meneguhkan hatinya, menguatkan dan meneguhkan janji-janji Tuhan, menguatkan dan meneguhkan bahwa Tuhan pasti menyertai, sama seperti yang Tuhan lakukan dalam penyertaannya terhadap Musa. Yang kedua adalah bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan Tuhan kepada Musa, itu juga harus dikerjakan. Otomatis berlaku, bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, hal itu sebetulnya juga berlaku dalam kehidupan kita. Saat ini kita mungkin mengalami banyak hal, mengalami tantangan, hambatan dalam kehidupan kita. Banyak hal yang harus kita hadapi. Akan tetapi yakinlah bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan memimpin kita, sama halnya ketika Tuhan menyertai Yosua, menyertai Musa, dan hamba-hamba Tuhan lainnya dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara, mereka itu ketika kita menghadapi segala persoalan, menghadapi segala tantangan, biarlah kita tetap pegang teguh yang namanya janji Tuhan akan penyertaannya. Bahkan di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang 15 dan 16, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yang 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian mengambil tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, biarlah kita juga memiliki keberanian, sebab kita memiliki imam besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah turut merasakan juga sama seperti manusia, memiliki kelemahan dan menghadapi banyak tantangan, banyak persoalan dan cobaan dalam kehidupannya ketika ada di dunia ini. Oleh karena itu, biarlah ketika kita menghadapi situasi saat ini, biarlah kita ingat akan janji-janji Tuhan, janji penyertaan Tuhan, janji pertolongan Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah ini kita pegang, dan biarlah kita menjadi kuat ketika kita menghadapi segala tantangan kehidupan saat ini. Tuhan Yesus memberkati.